Polresta Bandar Lampung melakukan ungkap kasus tindak kriminal aksi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan ini setidaknya ada 17 tersangka yang diamankan dengan barang bukti berupa sejumlah unit sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan beserta amunisi aktif, surat-surat kendaraan, uang tunai hingga sejumlah alat yang biasa digunakan para tersangka untuk melancarkan aksi pencurian. Seluruh tersangka ini diamankan petugas saat kegiatan operasi keamanan C3 yang berlangsung dalam kurun waktu sepekan terakhir. Ke-17 tersangka ini diamankan setelah teridentifikasi melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai modus operandi. Bahkan dari catatan kepolisian, 8 orang tersangka merupakan residivis dengan kasus serupa yang belum lama bebas Saudara, dari 500 penjara. lebih pelaku kejahatan dibekuk kepolisian Resor Pasuruan, Jawa Timur. Mereka ditangkap dalam kurun waktu 10 hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Sebanyak 547 orang pelaku kejahatan digulung dalam operasi pekat yang digelar selama 10 hari terakhir oleh Polres Pasuruan, Jawa Timur. Mereka terlibat dalam 536 praktik kejahatan, mulai dari kasus premanisme, prostitusi, judi, peredaran narkoba, dan minuman keras, serta kejahatan lainnya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yakni 18 unit handphone, 7 unit sepeda motor, 13 senjata tajam, dan 5 keping ATM. Selain itu ada juga 30,06 gram sabu, 5.029 botol minuman keras. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Ungkap kasus Operasi Pekat 2021 Polres Pasuruan merupakan yang terbesar di Jawa Timur. Dengan penangkapan para pelaku kriminal diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bulan puasa. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Berbagai macam kejahatan telah terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, banyak sekali ahli-ahli yang telah menjelaskan mengenai ilmu kriminologi. Salah satunya adalah mengenai perkembangan ilmu kriminologi dari zaman ke zaman. Untuk informasi lebih lanjut dapat kita saksikan dari penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih. Saya Faisal Gifari Aranda, NPM 19120111304. Akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu kriminologi dari zaman ke zaman. Sejarah perkembangan kriminologi dapat dibedakan menjadi beberapa periode. Hal tersebut dibagi dalam beberapa periode yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman kuno atau biasa disebut sebagai pra-kriminologi. Yang kedua adalah zaman abad pertengahan. Yang ketiga adalah zaman permulaan sejarah baru pada abad ke-10. Yang keempat adalah abad ke-18 hingga revolusi Perancis. Yang kelima adalah revolusi Prancis hingga tahun 30 pada abad 19. Dan yang terakhir adalah perkembangan kriminologi pada abad ke-20. Yang pertama adalah zaman kuno atau biasa disebut sebagai pra-kriminologi. Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu seperti kebanyakan ilmu pengetahuan lainnya baru lahir pada abad ke-18. Pada masa ini, kriminologi belum dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Hanya baru ditemukan dalam beberapa literatur kata-kata kejahatan, seperti yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani, yakni Plato pada 427 hingga 347. Dalam bukunya Republik, dalam bagian ketiganya ditulis dan dikatakan bahwa emas dan manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sedangkan dalam bagian ke-8-nya ia mengatakan pula bahwa semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, maka semakin menurun atau merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dari ungkapan-ungkapan tersebut ditegaskan pula bahwa dalam setiap negara di mana terdapat banyak orang, makin dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hal ini terkenal dengan istilah homo homini lupus. Selanjutnya, Aristoteles pada 384 hingga 322 sebelum Masehi mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Politik tentang hubungan antara kejahatan dan masyarakat.
Dikatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidaklah diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan dari pernyataan-pernyataan kedua pengarang Yunani tersebut pada lapangan hukum pidana atau dengan KUHP dan pertumbuhan proses penyelesaian tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata cukup berimplikasi pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya adalah zaman kedua, yakni zaman abad pertengahan. Pada zaman ini kriminologi belum banyak diminati oleh para ahli untuk dikaji dan dibahas secara kritis. Akan tetapi, bagi orang-orang tertentu seperti Thomas van Aquino, ia telah banyak memberikan komentar atau pandangan tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Dikatakannya bahwa orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu saat jatuh miskin, maka mudah menjadi penjahat atau pencuri. Ditegaskan pula bahwa kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri. Dari pernyataan-pernyataan ini, ia memberikan argumentasi atau pembelaannya sehingga dikatakan olehnya bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa, orang boleh mencuri. Yang ketiga adalah zaman permulaan sejarah baru pada abad ke-16. Pada zaman ini, sebagai tokohnya bernama Thomas More, seorang pengarang buku yang berjudul Utopia atau yang berarti menghayal. Dalam buku pertamanya, ia mengatakan dan menguraikan tentang kondisi negara Inggris di masa pemerintah Raja Hendrik VII atau 8. Dikatakan bahwa keburukan negara Inggris di masa saat itu hanya orang-orang istana atau bangsawan sajalah yang kaya dan bersenang-senang menikmati kebahagiaan kehidupan dunia, sedangkan rakyatnya senantiasa menderita kelaparan dan kesengsaraan. Begitu juga pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan disamaratakan. Apakah perbuatan kejahatan yang dilakukan itu dikategorikan berat atau ringan, maka tetap hukumannya sama dan dilaksanakan di muka umum. Memperhatikan kondisi penghukuman seperti itu, menurut Thomas More, masyarakat tidak akan menjadi baik, malah akan terus terjadi sebaliknya, yaitu akan lebih buruk lagi. Untuk itu, menurutnya bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, tapi harus dicari sebab musababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Oleh karena itu, Thomas More menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi, hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian. Dari pernyataan-pernyataan itu, Thomas More juga mengemukakan bahwa sebab-sebab terjadi kejahatan di Inggris diakibatkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah timbulnya banyak kejahatan di Inggris karena banyaknya peperangan-peperangan sehingga mengakibatkan banyak tentara perang menjadi cacat. Istri ditinggalkan suami dan anak-anak terlantar, imbas daripadanya mereka tidak mempunyai lapangan kerja, yang pada akhirnya itu menjadi pengangguran atau gelandangan, kemudian nekat menjadi penjahat. Yang kedua, diakibatkan buruknya pertanian di Inggris. Sementara itu, kondisi pertanahan banyak dibeli oleh orang-orang bangsawan atau pihak istana dengan secara paksa, yang kemudian oleh mereka dijadikan tanah pertahanan biri-biri, sehingga dahulu negara Inggris terkenal dengan negara pengekspor wool. Selanjutnya yang keempat adalah abad ke-18 hingga revolusi Prancis. Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditujukan untuk menakuti dan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pribadi penjahat tidak mendapat perhatian sehingga acara pidana bersifat inkuisitor. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mengandung reaksi terhadap ancient regime atau rezim lama, mempengaruhi hukum dan acara pidana. Keadaan ini disokong dengan timbulnya Aufklärung atau pencerahan. Mulailah hak asasi manusia diperlakukan pula untuk si penjahat, dan rasa keadilan semakin diperhatikan. Montesquieu dalam bukunya Explicit Dole
menentang tindakan sewenang-wenang dan hukuman yang kejam. Kemudian Rousseau melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat. Voltaire juga mengemukakan bahwa yang pada tahun 1672 tampil sebagai pembela untuk Jean Calas yang tidak berdosa dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu. Tokoh lain yang terkenal dengan gerakan ini adalah C. Beccaria pada tahun 1738 sampai dengan 1794 dengan judul karangannya Crime and Punishment pada tahun 1764, mengutarakan segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-hukuman yang berlaku pada waktu itu yang bersifat sewenang-wenang. J. Bentham pada 1748 sampai dengan 1832, ahli hukum dan filsafat yang menciptakan aliran utilisme. Karya utamanya ialah Introduction to the Principle of Moral and Legislation pada 1780. Dia pada tahun 1791 menerbitkan suatu rencana pembuatan lembaga pemasyarakatan model baru yang dinamai Panopticon or the Inspection House. Montesquieu menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang baik harus mengikhtiarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman. Pada zaman ini sudah ada apa yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut sebagai KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa kita sebut sebagai KUHAP. Tetapi tujuannya hanya untuk menakut-nakuti saja, yang dengan jalan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan dilaksanakan di muka umum. Praktek tata aturan yang terdapat di dalam KUHAP pada masa ini yang diperhatikan hanyalah kejahatannya saja, tidak terhadap manusia atau pelakunya. Oleh karena itu, para terdakwa dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang diperbuatnya. Maksudnya agar ada alat pembuktian, karena manusia itu dianggap sebagai barang yang dipaksa dan tidak boleh mengambil pembela. Hal tersebut ternyata di kalangan masyarakat menimbulkan reaksi keras karena dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Beccaria mengatakan bahwa cara-cara penghukuman yang terlalu kejam seakan-akan tidak berperi kemanusiaan. Ia menulis sebuah buku On Crime and Punishment, termotivasi dengan adanya kejadian-kejadian penghukuman terhadap warganya dengan mendapatkan hukuman mati dari rajanya. Nama warga itu adalah Jean Calas. Dengan kejadian-kejadian tersebut, Beccaria mengharapkan, terutama di kalangan penguasa dan praktisi hukum saat itu, hendaknya ada perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ia mengungkapkan 6 pokok pikiran yang dapat menunjang jalannya kriminologi. 6 pokok pikiran yang dapat menunjang jalannya kriminologi. Yang pertama adalah dasar dari semua tindakan sosial adalah konsep the greatest happiness for the greatest number, atau hukum berlaku bukan untuk satu golongan tetapi untuk semua golongan. Yang kedua adalah kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat, dan salah satu barometer rasional dari kejahatan adalah kerugian itu sendiri. Yang ketiga, preventive of crime itu lebih baik daripada punishment of crime. Yang keempat, prosedur tuduhan rahasia harus dihapuskan. Yang kelima, maksud dari hukuman ialah membuat jera para pelaku kejahatan dan bukan merupakan balas dendam dari masyarakat. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus diberikan hukuman seringan-ringannya. Yang keenam, penjerahan masih tetap diadakan, tetapi perlu adanya perbaikan-perbaikan rumah penjara dan klarifikasi atau klasifikasi narapidana. Pada 1791 di Perancis terjadi sebuah revolusi yang menitik beratkan pada kode penal, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana, bahwa sistem penghukuman lama dihapuskan sama sekali dan ditiadakan pembaharuan. Penghukuman bagi setiap penjahat. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan derajat yang sama pula sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pada masa ini pula lahir KUHP baru sebagai pengganti KUHP lama. Di antara pembaharuan
dalam perbaruan KUHP itu adalah yang pertama, hukuman badan dihapuskan seperti kerja paksa dan penyitaan hak milik ditiadakan. Yang kedua, penjatuhan hukuman mati dikurangi. Dan yang ketiga adalah penganiayaan sebelum penjatuhan hukuman mati ditiadakan. Sedangkan perubahan-perubahan di dalam KUHP diantaranya adalah yang pertama, pemeriksaan harus dilakukan di muka umum secara teratur. Yang kedua, tindakan sewenang-wenang dari hakim harus dibatasi. Dan yang terakhir adalah masalah pembuktian diatur dalam suatu tata aturan yang lebih baik. Pada tahun 1830 di Perancis, sebagai revolusi yang kedua, terjadi perubahan-perubahan hukuman. Di antaranya adalah yang pertama, hukuman menjadi lebih ringan. Yang kedua, keadaan rumah penjara harus diperbaiki. Yang ketiga, hukuman badan dihapuskan sama sekali. Yang keempat, penganiayaan sebelum penjatuhan hukuman mati ditiadakan. Dan yang terakhir adalah hukuman mati dihapuskan, terkecuali bagi kejahatan-kejahatan berat yang direncanakan. Pada tahun ini, lahir statistik kriminal, yaitu suatu alat pencatat secara massal dengan angka-angka dari suatu gejala sosial. Dengan menggunakan statistik ini, maka setiap kejahatan dapat terlihat bahwa kejadian dilakukan dengan pola-pola yang tetap, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara frekuensi kejahatan dan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Pelopor dari statistik kriminal ini adalah Questles dan Van Maer. Yang kelima adalah dari revolusi Prancis hingga tahun 30 pada abad 19. Pada masa ini ada 3 hal penting yang menjadi atau yang terjadi dalam kriminologi, yaitu yang pertama, adanya perubahan dalam hukum pidana. Prancis pada tahun 1791 mengakhiri sistem hukum pidana lama, yakni kode penal disusun dan merumuskan dengan tegas kejahatan dan tiap manusia sama di muka undang-undang. Hal ini berpengaruh ke negeri Belanda sehingga pada tahun 1809 diadakan Het Krimineel Wetboek voor het Knonrecht Holland, juga Inggris dipengaruhi oleh J. Bentham, menyusun KUHP pidana Inggris pada 1810. Keadaan lembaga pemasyarakatan di Inggris sangat buruk, tetapi di Nederland setelah ada reorientasi. Di Amerika diadakan perubahan yang radikal pada 1791 dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1823 di New York diadakan sistem Auburn. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis. Suatu hal masih utopis. Ia mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama dengan dan logis bila tidak dipersamakan. Iklim baru benar-benar terjadi pada tahun 70 abad 19, ilmu kriminologi memberi sumbangan. Yang kedua adalah sebab-sebab sosial dari kejahatan. Wegoin pada 1756 sampai 1836 menerangkan adanya hubungan susunan masyarakat dengan kejahatan. C.H. Hall pada 1739 hingga 1819 mengkritik keadaan sosial yang pincang dari kaum buruh sebagai akibat industrialisasi. P.H. Hodgkin 1787 hingga 1869 dan R. Owen 1771 hingga 1858 memberi pandangan baru. R. Owen mengemukakan dalam bukunya The Book of the New Moral World pada 1844 mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Dan lingkungan yang baik sebaliknya, timbullah semboyan, ubahlah keadaan masyarakat dan anggota-anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang dididik dengan baik serta cukup untuk hidup, taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu. Yang ketiga adalah sebab psikiatri antropologis dari kejahatan. Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat yang mempunyai kemauan bebas atau free will, sedang orang gila sebelumnya tidak memiliki kemauan bebas untuk memilih perbuatan baik atau buruk. Tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatrik mulailah ada perubahan. Dokter asal Prancis P.H. Pinel pada 1754 hingga 1826 memperkenalkan ilmu baru ini. Hal
Hasilnya ditambahkan dalam satu pasal kode penal yang berbunyi, tidaklah terdapat satu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa. F. Jegal pada 1758 hingga 1828 berpendapat bahwa kelainan pada otak atau antropologis menyebabkan orang jadi jahat. P. Broca pada 1824 hingga 1880 juga menyatakan bahwa benjolan pada tengkorak antropologis menyebabkan kejahatan. Yang terakhir adalah perkembangan kriminologi pada abad ke-20. Pada perkembangan kriminologi pada abad ke-20 ini, ada 3 aliran yang berkembang, yaitu aliran positif, aliran hukum dan kejahatan, serta aliran social defense. Untuk aliran positif ini, ciri-ciri dari positif adalah dengan mengemukakan pelaku kejahatan dari hukum pidana. Yang kedua, tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan fisik. Yang ketiga adalah pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan. Selanjutnya adalah aliran hukum dan kejahatan. Sejak tahun 60-an, perhatian terhadap hukum memperoleh peranan kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian kejahatan. Tokoh-tokohnya itu yang pertama ada Sutherland, yang berpendapat bahwa criminal behavior is behavior in violation of a criminal law. Yang kedua adalah Nadler pada 1984 yang mengemukakan bahwa a crime is a national violation of criminal law. Yang ketiga adalah Tappen pada 1960 yakni mengemukakan bahwa crime is an international act of omission of criminal law. Yang keempat adalah Mannheim pada 1965 yang mengemukakan bahwasanya kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dan yang terakhir adalah aliran social defense, dipelopori oleh George Mark Ankel pada Paris 1954. Penjelasan teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersifat deterministik. Yang kedua, tidak menyetujui tipologi kejahatan. Yang ketiga, memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan. Dan yang keempat adalah menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan menghendaki diganti dengan politik kriminal. Demikian penjelasan mengenai perkembangan ilmu kriminologi dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, saya kembalikan. Baik, berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, sejarah perkembangan kriminologi dapat dibedakan menjadi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman kuno atau biasa disebut sebagai pra-kriminologi yang berada pada sebelum abad 18. Pada masa ini, kriminologi belum dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Hanya baru ditemukan dalam beberapa literatur kata-kata kejahatan seperti yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani. Yang kedua adalah zaman abad pertengahan. Pada zaman ini, kriminologi belum banyak diminati para ahli untuk dikaji dan dibahas secara kritis. Akan tetapi, bagi orang-orang tertentu seperti Thomas van Aquino, ia telah banyak memberikan komentar atau pandangannya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Yang ketiga adalah zaman permulaan sejarah baru pada abad ke-16. Pada zaman ini, sebagai tokohnya bernama Thomas More, seorang pengarang buku yang berjudul Utopia, menurutnya bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, tapi harus dicari sebab musababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Oleh karena itu, Thomas More menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi, hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian. Selanjutnya yang keempat adalah dari abad 18 hingga Revolusi Prancis. Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Menurut Montesquieu dalam bukunya Explicit Delois, menentang tindakan sewenang-wenang dan hukuman yang kejam. Kemudian, Rousseau, menurutnya, melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat. Dan selanjutnya menurut Voltaire yang pada tahun 1672 tampil sebagai pembela untuk Jean Calas yang tidak berdosa dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu. Yang kelima, dari Revolusi Prancis hingga tahun 30 pada abad 19. Pada masa ini ada 3 hal penting yang terjadi dalam kriminologi, yaitu
perubahan dalam hukum pidana, sebab-sebab sosial dari kejahatan, dan yang terakhir adalah sebab-sebab psikiatri antropologis dari kejahatan. Dan yang terakhir adalah perkembangan kriminologi pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ada 3 aliran yang berkembang, yakni aliran positif, aliran hukum dan kejahatan, serta aliran social defense. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan ilmu kriminologi dari zaman ke zaman. Saya Faisal Gifari Aranda, pamit undur diri. Terima kasih.